Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Boleh lihat kanan kiri, mungkin ada teman kita yang baru pertama kali hadir. Boleh sapa, hai, halo. Selamat datang. Selamat bergabung ya bersama ibadah kami. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita mau serahkan segala apa yang saat ini menjadi beban kita, apa yang saat ini menjadi persoalan dalam hidup kita. Dan karena kita mau percaya bahwa saat kita ada tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, Allah akan memberikan kelegaan dalam setiap hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Kami mau bersujud Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau rapi setiap kami, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami tahu Tuhan bahwa kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tapi ketika kami meletakkan segala beban kami, segala sakit penyakit kami, segala persoalan hidup kami, kami percaya Engkau Allah yang maha besar, sanggup melepaskan kami. Pagi hari ini kami siap memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Bapa tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa. Melepaskan setiap kami Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau selalu menemani setiap kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Jangan untuk bangkit berdiri jemaat. Dari Tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sembah Tuhan pagi ini. Mari bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu dalam setiap kami. Kami mau bersyukur. Kami percaya Kau ada di tempat ini. Pulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan. Mari jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Jangan lewatkan satu pun Tuhan dari setiap kami Tuhan. Kami rindu Kau pulihkan. Kami rindu Kau pulihkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya ralapaya siakana ralapaya siakana lapalapaya sikira lapalapaya siakana lapaya se. Haleluya. Iralapalaparalaparalaparalapaya siakana ralaparalapaya siakara lapalapaya sikira lapataka paralapalapaya se. Ya ralaparalaparalaparalapaya siana ralapataka maralamaralamaralamu. Iralaparalaparalapaya sikira lapataka paralapaya siakara lamaralamaya se. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan saat Engkau hadir Tuhan, Engkau lepaskan setiap kami. Saat ini yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Saat ini yang sedang berat Tuhan, Engkau beri kelegaan pada setiap kami. Dan kami akan pulang membawa sukacita dan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau terus bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Amin. Kita mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Berjaga dan
lihatlah betapa baiknya Tuhan. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihiku. Yes, amin. Allah yang memelihara Selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya betapa Tuhan. baiknya Tuhan Amin. itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur Yang bagimu bersyukur lambaikan Tuhan. tanganmu. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Selamanya. 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 Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Kita mau serukan namanya 3 kali ya. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yes, namanya Tuhan adalah menara yang teguh, kota bentengku. Haleluya. Hanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam namanya. Kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Haleluya. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya dengan firman Tuhan kita boleh mendapat kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Yes Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kalau Tuhan sudah kumpulkan kami, baik kami yang hadir di tempat ini ataupun kami yang mengikuti secara online di rumah, di tempat kami masing-masing. Kami tahu Engkau tidak terbatas oleh ruang dan tempat. Ketika hati kami merindukan Engkau, maka Engkau akan melawat kami semua dengan kesegaran, dengan kebaharuan, dengan berkat yang diturunkan dari surga. Hari ini kami siap untuk ditabur kebenaran, ditabur firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau telah mengutus hamba-Mu, Engkau yang akan mengurapi dan memakai hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus beracara di menit-menit, di jam berikut dalam hidup kami. Dan firman-Mu lah yang kami rindukan. Hanya di dalam satu nama, Hi, my name is Jordy Filbert. Jadi Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan hari ini. Ya, hari ini kita bersyukur kita kedatangan seorang hambanya yang telah diutus oleh Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu Terima Saudara. kasih Pak Filipus dan Ibu, Bapak Pendeta Filipus Joko yang melayani kita hari ini. Bukan hanya melayani, tapi kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau perkenalkan Bapak supaya kita tambah kenal sehingga tambah akrab. Pak Filipus ini adalah gembala sidang di GBI RDP. Apa itu RDP Bapak Ibu? RDP itu adalah Rumah Doa dan Pemulihan. Beliau melayani di Gading Serpong ya, jadi cukup jauh. Tadi jalan katanya dari jam 8 pagi. Wah, puji Tuhan ya, bisa hadir di tempat ini. Dan selain menjadi gembala, Pak Filipus juga seorang penyiar radio ya Pak ya. Waduh, penyiar radio di Heart FM ya. Dan ada satu kegerakan yang dibuat oleh hambanya, yaitu bagaimana sampah menjadi berkat. Nah, saya kurang tahu nih bagaimana, nanti hambanya akan menjelaskan dan memberikan kita kebaikan. Dan ada tayangan YouTube tadi, apakah bisa nanti ditampilkan kok? Oh bisa Pak, bisa, mantap. Oke, mari kita sambut dengan hangat hambanya, berikan tepuk tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Pertama-tama mohon izin dulu lepas masker. Karena kalau khotbah pakai masker ngap. Tapi saya percaya ada kuasa darah Yesus di sini, amin. Dan corona mati kalau masuk sini. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah diperkenalkan. Ya, puji Tuhan, saya melayani di GBI Rumah Doa dan Pemulihan, di mana visi misi kami adalah melayani yang tak terlayani. Yang kedua, melayani tanpa syarat. Tanpa syarat termasuk di dalamnya tanpa pamrih. Tanpa pamrih di dalamnya juga ya tanpa segalanya deh. Ya enggak diupah juga enggak apa-apa karena Tuhan kasih upah yang luar biasa. Amin. Gitu. Jadi yang ketiga, melayani tanpa batas. Nah, itu kegerakan kami dan tadi sudah disebutkan kami punya program siaran radio di Hotline FM. Saudara bisa buka tiap hari Kamis jam 7 malam. Ya, di YouTube juga bisa dibuka, YouTube Hotline itu ada tampilan seperti di televisi, jadi ya kita nonton langsung live. Dan di radio di 100,6 FM. Ya, puji Tuhan. Nanti penjelasannya berikutnya ya, kalau diundang yang kedua kali nanti tentang sampah menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Atau di sesi terakhir nanti saya kasih ini gambarannya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa yang membuat Allah tersenyum. Ini bagian 2 ya Pak ya. Puji Tuhan, berarti ada bagian yang pertama. Oke, baik. Puji Tuhan, Tuhan baik. Saya percaya Tuhan maunya setiap hari Dia tersenyum melihat kehidupan kita. Ya, sama seperti kita orang tua, yang sudah jadi orang tua banyak ya. Nah, puji Tuhan. Pasti kita ingin anak-anak kita selalu membuat kita senang. Ya, saya juga selalu berpesan sama anak-anak saya, papi, mami nggak nuntut yang macem-macem kok.
Papi nggak akan minta duit dari kalian. Kalian mau kasih puji Tuhan, nggak ada juga puji Tuhan, haleluya. Yang penting bikin papi happy sama mami. Ya, dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi Tuhan. Apa yang bisa membuat Tuhan tersenyum? Banyak hal, Saudara. Ya, banyak hal yang kita dapat lakukan sebenarnya lebih dari apa yang akan saya jelaskan ini. Saya cuma bicara 70 poin. 7 poin, enggak 70. 70 enggak selesai nanti. Sampai jam berapa ya Pak? Pak Gembala? Sampai Tuhan datang? Oh, puji Tuhan, oke. Ya baik, 11.30 oke. 1 jam dong ya, puji Tuhan. Oh selesai 11.30-nya, oke. Baik, hal yang pertama, Saudara, hal yang membuat Tuhan tersenyum namanya taat. Saat kita hidup dalam ketaatan, melakukan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan dengan taat, kita lakukan dengan setia. Itu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, Saudara, anak saya 3. Jujur, bukannya pilih kasih, enggak gitu ya. Anak saya 3, tapi yang paling saya sukai yang kedua. Yang kedua lebih taat. Dia tanpa papinya sampai marah gitu ya. Pokoknya kalau dia melakukan sesuatu yang salah, saya cuman melihat begini doang aja dia langsung tahu. Oh ya, aku punya salah. Gitu loh Saudara. Dan kalau saya minta apa dia pasti bisa lakukan. Gitu. Senang, beda. Beda dengan anak yang agak sedikit aw, ya kan? Nah, haleluya. Ya kan, disuruhnya A, lakukannya B. Dibilang diam malah teriak-teriak gitu kan. Itu beda banget. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi hal yang pertama yang bisa membuat Tuhan tersenyum namanya ketaatan. Ketaatan itu mendengar dan melakukan. Ada orang yang rajin mendengar firman Tuhan, setiap pagi dengar firman Tuhan, buka YouTube, tapi melakukannya enggak. Di sini enggak ada kan? Haleluya, saya percaya di sini enggak ada. Yang ada di sana sini Saudara. Haleluya. Dan perintah yang utama yang Saudara harus lakukan bersama saya namanya kasih. Ya Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Hal yang pertama Saudara harus melakukan, perintah yang paling utama namanya kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berapa banyak yang sudah mengasihi Tuhan? Amin. Berapa banyak yang menyapa Tuhan di jam 5 pagi doa fajar. Hello Jesus, good morning. Haleluya. Atau lebih banyak menyapa yang lain gitu kan, daripada menyapa Tuhan. Ya, kadang-kadang medsos ini membuat kita agak menyimpang sedikit. Tuhan maunya kita menyapa Dia, tapi seringkali kita bangun pagi pegang handphone malah menyapa yang lain, bukan menyapa Tuhan. Ya, Saudara, saya sejak tanggal 1 Februari tahun 2021 saya membangun doa fajar live streaming. Karena saya sebagai hamba Tuhan pun merasakan ya, tantangan makin berat, serangan dari si iblis juga makin banyak, kiri kanan muka belakang Saudara. Jadi kekuatan untuk kita bertahan dan kita bisa melawan tipu muslihat iblis namanya doa. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Jadi merendahkan diri di pagi hari. Saya buka live streaming doa fajar Saudara. Ya di Facebook ya, teman sih cuman punya 3.000 lebih, hampir 4.000 lah gitu. Jadi saya pikir manfaatkan medsos ini sebesar-besarnya untuk Tuhan. Ya. Dan ini juga live streaming, puji Tuhan. Ada jadi sahabat-sahabat saya yang ada di luar kota juga yang ada di luar negeri bisa lihat. Ya, benar-benar saya mau manfaatkan media sosial ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Zaman dulu mana gampang, susah saudara ngomong Yesus saja pada ketakutan kan. Nah, sekarang puji Tuhan, justru di zaman corona ini nama Yesus diberitakan kepada segala bangsa. Haleluya, keterbukaan YouTube bisa didengar saudara. Siapa yang mau tersinggung? Ya kan, bongkar-bongkaran tentang agama masing-masing juga sudah di YouTube sudah begitu bebas. Tinggal sing waras pasti milih yang benar. Amin. Haleluya, dan banyak pertobatan terjadi. Haleluya. Hal yang pertama harus diingat, yang membuat Tuhan tersenyum namanya ketaatan. Taat itu mutlak, saudara. Yang namanya kasih di dalam Tuhan itu kasih tanpa syarat. Makanya pelayanan kami melayani tanpa syarat. Saya nggak peduli. Siapapun mereka yang datang kepada saya, yang telepon saya, terlebih lagi setelah 5 bulan ini saya siaran di radio hotline saudara. Ya, siapapun dari gereja manapun saya layani tanpa syarat. Begitu dia ngomong, Pak Pendeta terima kasih melalui siaran radio Bapak. Saya bisa punya teman untuk ngobrol. Pak saya punya masalah begini dia jelaskan. Sudah 3 tahun Pak. Bahkan gembala di gereja kami pun saya minta untuk datang melayani saya, nggak ada yang berani datang Pak. Saya minta lewat video call nggak dilayani juga Pak. Ya, orang ini umurnya masih muda sekitar 78 tahun, oma-oma. Ya, jadi kasihan banget di masa corona dia merasa lonely, kesepian, bahkan pendetanya pun nggak mau melayani. Dan melalui siaran radio ini saya minta alamat, saya minta Sherlock, saya aduh Pak Pendeta, saya udah umur 78, Sherlock bagaimana saya nggak tahu caranya. Ya udah kasih ancer-ancernya. Oh di Pamulang, tempatnya begini. Oke, saya datang ke sana, saya cari. Sempat nyasar, muter lagi, baru terakhir dapat saudara. Saya coba untuk melayani dengan kasih. Kasih tanpa syarat. Nggak peduli. Jangankan orang yang seiman dengan kita. Orang yang nggak seiman aja saya layani saudara. Ya, jadi kita harus hal yang pertama, yuk kita melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan, yaitu taat. Taat itu bukan cuma mendengar, tapi melakukan apa yang kita dengar. Ya, dan hal yang kedua, puji Tuhan, saya akan cepat dan tidak berlama-lama. Yang kedua namanya apa saudara? Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Matius 6 ayat 33 yang hafal boleh berdiri, ada angpau nanti. Puji Tuhan, ya. Matius 6 ayat 33 apa bunyinya? Carilah. Nah, enggak boleh lupa itu. Ya, teman saya di mobilnya dia tulis M633. Ya, keren, M633 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita utamakan Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, jangan utamakan yang lain. Saya dulu pernah utamakan uang. Tuhan di belakang, uang di depan. Aku mau makan, ingat uang. Aku mau tidur, ingat uang. Uang terus. Bagaimana saya bangun pagi-pagi, matahari belum terbit, dan pulang malam-malam matahari sudah terbenam. Anak saya yang nomor 1, nomor 2 pun ngalamin. Ya, papanya ini pergi sebelum dia bangun, papanya pulang sesudah dia tidur. Haleluya. Cari apa? Cari cien. Saya sebelum jadi pendeta dulu pedagang rokok, saudara. Saya agen rokok di Palmerah. Ada yang tahu Palmerah? Ya, Jakarta Barat. Jadi jam 5-an, setengah 6 saya sudah jalan. Ya, untuk dapatkan uang. Karena pagi-pagi itu subuh, rame banget gitu loh. Ya, kita nggak mau kesiangan nanti langganan kabur ke toko orang. Ya, sampai hari Minggu pun saya buka toko. Yang namanya orang dagang apapun namanya Sabtu Minggu pasti rame. Jualan mie ayam juga Sabtu Minggu rame. Jualan apa aja. Mau jualan beras kayak sembako hari Minggu rame pasti. Jadi hari Minggu pun saya pakai untuk carilah dahulu uang dan ketidakbenarannya. Iya saudara,
Saya dagang sampai akhirnya karena saya bandel, istri suka ingetin juga ke gereja, jadi jarang ke gereja tuh waktu dagang dulu. Pokoknya mikirinnya dapat duit sebanyak-banyaknya. Akhirnya tahun 98 Tuhan hajar saya. Melalui kerusuhan Mei, 14 Mei 98, jam 6 sore tepat, saya ditelepon sama adik ipar saya, istri saya yang ditelepon. Ya, nama istri saya Wawa. Ada yang namanya Wawa di sini? Enggak ada ya? Oh, puji Tuhan. Wah, toko lu udah habis. Dijarah. Ada yang di bawah, jadi toko saya tinggi, atasnya itu saya buat gudang rokok, saudara. Waduh, katanya gua ngeliatnya sedih, tapi gua ketawa. Yang di atas lemparin rokok ke bawah, taruh rokok di bawah, dicolong sama yang lain, gua kabur. Gitu. Habis, singkat cerita habis. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Kalau saya nggak dihajar habis 98, saya nggak jadi pendeta, nggak mungkin saya berdiri di sini, saya bisa gemeteran kali. Orang pedagang disuruh khotbah nggak mungkin. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan. Jadi titik balik saya 98 setelah saya dijarah habis, saya bertobat, Tuhan, aku enggak mau lagi mencari dahulu uang, tapi aku mau mencari Tuhan nomor satu dan kebenarannya. Banyak orang Kristen lupa dan kebenarannya itu enggak diutamain. Gereja sih gereja, pelayanan sih jalan, worship leader, waduh pengkhotbah jalan, saudara, tapi di luar bikin dosa juga. Enggak berbuat kebenaran. Ya jujur, yang lalu-lalu anak saya rohani saya juga ya udah ada yang keluar dari gereja juga begitu. Pelayanan sih pelayanan keren, saudara. Ya, tapi nipu jalan terus. Dalam 2 tahun berjemaat di tempat saya 2-3 tahun kali ya, mungkin ada 5-10 orang yang ketipu. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 12 juta. Bayangkan, saudara. Mencari Tuhannya sih oke, ke gereja, melayani, tapi dan kebenarannya itu enggak. Kebenarannya dia enggak lakukan, dia enggak utamakan. Pikirannya masih enggak benar, masih pingin ngejahatin orang, pingin nipu orang terus, saudara. Ya, hal yang membuat Tuhan tersenyum, kalau kita senantiasa mengutamakan Tuhan dan mengutamakan kebenaran dalam hidup kita. Tuhan sedihlah, kita rajin ke gereja, rajin berdoa. Bahkan saudara saya pernah dijahatin sama wakil koordinator pendoa dulu. Dengan kejahatan yang super. Ya saudaraku, kayaknya ngutamain Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, utamain Tuhan, tapi kebenarannya enggak. Hari ini Tuhan ingatkan, ada kata dan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi hidup kita mesti benar, pikiran kita mesti benar, kelakuan kita mesti benar, omongan kita pun mesti benar. Itu harus hal yang paling utama dalam hidup kita. Tuhan pasti akan tersenyum kalau di mana-mana orang cerita tentang kita. Itu jemaat GBI Grand Mall. Dia kalau ngomong enak, lembut. Dia nggak pernah bohong tuh kalau ngomong. Dia selalu berkata jujur, berkata apa adanya. Saudara, Tuhan ngedengar kalau kita ini dipuji-puji orang, Tuhan juga tersenyum loh. Dia akan bangga. Saudara tahu nggak siapa yang dibanggain Tuhan di Alkitab? Ada yang ingat? 4 huruf. Ayub, betul. Oh Tuhan sangat bangga. Iblis lihat nggak tuh? Anak gue saleh, jujur dan menjauhi kejahatan. Kita harus membuat Tuhan bangga sama kita, yang setuju katakan amin. Bikin Tuhan bangga loh. Ketika dia dengar nama Filipus gitu kan dari orang-orang sekeliling. Menceritakan yang jelek, yang jahat atau yang baik. Ketika semua orang menceritakan tentang hal yang baik, Tuhan di sorga tersenyum. Haleluya, anakku yang saleh, jujur dan menjauhi kejahatan. Amin.
Biarlah kita dikenal sebagai orang benar, jangan orang brengsek, saudara. Ya, Tuhan bawa kami ke dalam pelayanan penjara dan saya bersyukur. Saya aja bisa senang ketika saya melihat orang-orang yang saya bina di penjara begitu keluar jadi pendeta. Menjadi aktivis di full gospel. Tadinya gak bisa main keyboard, bisa mimpin pujian. Bangga banget, senang banget. Artinya apa yang kita kerjakan selama sekian tahun di penjara, datang membina mereka, ibadah, memberikan berkat kepada mereka, enggak sia-sia. Amin. Apalagi Tuhan, aku sudah berkati kamu dengan segala hal, aku berikan kamu sehat, oksigen gratis tiap hari. Yang kulihat tiap hari kamu kurang ajar sekali. Kamu menyakiti satu sama lain. Kamu menyakiti keluargamu. Saudaraku yang terkasih, gimana perasaan Bapa di sorga? Dia begitu baik buat kita, tapi kita melakukan hal-hal yang jahat di mata dia. Tinggalkan kejahatan kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan. Utamakan kebenaran, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Hal yang ketiga, saat kita mau mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat berapa? Ayat 1. Ya, saya kupas ayat-ayat yang harusnya sudah familiar buat kita, amin. Persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh mikir, ya. Kemarin saya ada komsel di daerah Sewan dekat bandara, saudara. Ya, saya banyak anak melayani orang-orang Cina Benteng. Di sini ada Cina Benteng? Haleluya. Kalau saya Asnawi, saudara. Asli Cina Betawi, amin. Haleluya. Makanya nggak ada tampang Cina. Ada tampang Cina nggak saya? Nggak ada ya. Kalau yang putih-putih sih itu kelihatan banget itu kan. Kalau saya puji Tuhan lah, gabung sama orang Batak dikira orang Batak, saya bisa logat Batak. Haleluya. Gabung dengan orang Manado dipikir orang Manado. Pokoknya kemana aja masuk gitu, puji Tuhan. Ya, gabung sama orang Jawa, saya logat Jawa. Bapak Jawa nendi katanya gitu. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Persembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jangan persembahkan tubuh ini untuk melakukan apa yang iblis mau. Melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tubuh ini adalah bait Allah yang kudus. Saya tegur kemarin ada orang Sewan, ibu-ibu. Ya, kalau dia lihat, saya beberapa kali saya sudah jumpai ketika mobil saya masuk ke daerah itu, dia lagi rokok langsung dia matiin. Ya, saya panggilnya CM karena ada cinkenya juga gitu kan. CM tadi ngerokok ya? Iya. Masih mau masuk neraka, nggak mau masuk surga CM. Ngapain saya di sini sudah bertahun-tahun, saya bilang. Ternyata CM masih ngerokok. Kalau perlu nggak usah ada lagi deh. Saya bilang gitu kan, sambil bercanda, nggak ini banget, itu kan tadi kabur lagi kan. Sayang satu jiwa gitu kan. CM ayolah CM. Ya, umur CM sudah berapa? Ngapain sih masih mempertahankan rokok? Rokok itu kan merusak bait Allah. Ya, ntar kena kanker paru-paru ya. Saya bilang ada jemaat saya umurnya sekitar 30 tahun gitu kan. Ya, berkali-kali saya ingatkan jangan ngerokok. Dia punya toko handphone, satu ketika dia lagi perbaiki handphone, saya datang diam-diam. Dan begitu saya, dia lagi asik tuh benerin handphone sambil lagi asik. Begitu, dia lihat saya, langsung dimatiin rokoknya. Jangan takut sama saya, takut sama Tuhan tuh yang ada di sampingmu. Ya, saya nasihatin dia, masih bandel. Besok-besok dia ngerokok lagi. Tiba-tiba habis ngerokok, lehernya sakit, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, saudara. Akhirnya dia bilang begini, saya kapok Tuhan, saya nggak mau ngerokok lagi. Sampai sekarang nggak ngerokok. Saya bilang, saya mau dihajar Tuhan dulu nggak kayak gitu.
Enggak loh, enggak gitu. Ya udah berhenti merokok saya bilang. Di sini masih ada yang ngerokok? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Puji Tuhan. Yang masih tolong bertobat hari ini, jangan sampai pulang dari sini terus nggak bisa ngomong, saudara. Haleluya. Saya bilang CM bukan masalah rokoknya, tapi ketaatan tadi poin nomor 1. Taat. Tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Jangan dimasukin rokok kudus. Amin. Kita harus jaga kekudusan kita jangan berbuat hal-hal yang cemar. Ya, jangan mencemari tubuh kita. Haleluya. Hal yang keempat yang bisa membuat Tuhan tersenyum namanya peduli. Kita peduli enggak sama sesama? Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu bicara tentang orang Kristen yang peduli dan orang Kristen yang cuek. Ya. Yang cuek itu dimasukin ke dalam golongan kambing. Yang peduli itu golongan domba. Di sini ada yang masuk golongan kambing, boleh lambaikan tangan. Pada waktu engkau melihat aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Waktu engkau melihat aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Waktu aku sebagai orang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Waktu aku di penjara, engkau menengok aku, mengunjungi aku. Seberapa banyak saya tanya di tempat ini yang sudah pernah pelayanan ke penjara? Enggak ada. Pak Pendeta doang. 2. Sekian banyak cuman 2 orang. Kasihan deh loh. Matius 25 ayat 31 itu tentang apa saudara? Hari terakhir loh, Yesus akan berkata, aku gak kenal kamu loh kalau kamu gak ini. Saudara, ya, saudaraku kalau kita yang jadi kambing, Yesus gak akan terima kita. Kambing itu dimasukin ke dalam api neraka yang diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya saudara. Tapi kita yang peduli, kita akan dimasukkan ke dalam kerajaan sorga. Saudara gimana waktu ketemu Yesus nanti? Persidangan terakhir, haleluya. Penghakiman terakhir. Mau dimasukin golongan domba apa kambing? Saya dapat ayat ini tahun 99 saudara. Ketika saya bertobat dari penjarahan itu saudara, saya dihajar. Saya dapat ayat ini dan Tuhan menggerakkan saya. Mulai tahun 99 saya belajar, saya ngikutin satu hamba Tuhan masuk ke dalam pelayanan penjara Cipinang. Kemudian masuk pelayanan penjara Polda Metro Jaya, Jakarta Barat, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Pusat. Saya belajar waktu masih nggak ngerti, cuman bisa main gitar. Ya, yang khotbah bukan saya, teman saya cuman main gitar aja. Dia yang mimpin pujian apa saya main gitar, saudara. Dan saya belajar itu, saya lihat, oh Tuhan, saya nggak mau nanti begitu menghadap Engkau Yesus, Engkau tanya, kamu pernah nggak ke penjara? Enggak, habis di penjara bau, serem. Ya kan? Nggak mau pelayanan seperti itu saudara. Itu Tuhan nanti akan tanya lu sama kita semua. Oh itu kan yang punya talenta ke sana, enak aja. Di situ nggak ada ayatnya, hanya untuk yang punya talenta pelayanan penjara, nggak ada. Setiap kita nanti akan mempertanggungjawabkan. Pada waktu aku lapar, kamu beri aku makan enggak? Dan Yesus akan berterus terang nanti sama kita saudara. Ya, ini Kristen cuek nih, udah lu masukin kambing aja dah. Ini yang peduli, masukin golongan domba. Haleluya, saya berdoa jemaat di tempat ini semua jadi golongan Kristen domba. Bukan Kristen kambing. Amin. Kasih tahu, lu pasti domba. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang membuat Tuhan bangga. Makanya ketika Tuhan kasih perumpamaan tentang siapa yang mengasihi sesama, yang dipilih orang Samaria. Bukan imam yang lewat begitu. Aduh kasihan ya.
Waduh berdarah-darah. Tapi bentar lagi saya mesti ke gereja. Saya mesti khotbah nih. Wah, pakai hikmat dong. Kadang-kadang kita sok ngomong gitu ya. Pakai hikmat dong gitu kan. Padahal hati gak mau nolong. Akhirnya apa saudara? Udah dibiarinin aja, lewat nih si imam. Ya kan? Kita orang-orang yang sepertinya orang-orang yang percaya Yesus, murid Yesus. Tapi ketika melihat orang lain susah, kita cuek, kita diam aja. Enggak pernah punya hati. Saya pun sedih beberapa waktu lalu juga saya suka melihat. Ada orang yang udah kelihatan susah banget, bener gitu kan, datang ke gereja gak mau dibantu. Gak mau ditolong, kenapa? Ada kartu jemaatnya enggak? Kamu jemaat gereja saya enggak? Padahal udah harus dibantu. Ya udah kelaparan, udah kurus kering. Untuk minta bantuan makan aja mesti pakai KKJ, kartu keluarga jemaat. Saudara kasihan banget. Kita sering kali ngomong tentang kasih, tapi prakteknya nol. Hari ini saya rindu setiap kita. Kalau engkau mau membuat tersenyum, jadi orang yang peduli. Jangan cuek. Jangan cuek. Saya melihat satu keluarga yang tinggal nenek-nenek sama kakek-kakek. Neneknya umur 78, kakeknya umur 82. Kerjaannya cuma jualan kangkung, dari orang muslim loh saudara. Saya masuk ke rumahnya, itu karpus itu yang tengah-tengah gitu ya, kalau atap rumah begini, karpus yang tengah, itu sudah hancur dan meroboh. Lantainya tanah merah. Saya kasihan Tuhan, pakai aku Tuhan untuk bisa nolong keluarga ini. Saya rangkul neneknya, Nek, panggilnya Mak En. Mak doa ya, saya berusaha, Tuhan Yesus yang menyediakan. Masih muslim, saya bilang, saya pendeta Kristen Mak. Kalau Tuhan Yesus izinkan rumah emak nanti saya betulin. Ya, singkat cerita, saya fotoin, saya sebar di Facebook, di medsos, saudara. Puji Tuhan, Tuhan kirim donatur. Saya melangkah begitu ada 2 juta, 3 juta masuk aja, saya langsung cari tukang, saya beli semen, saya beli pasir, saya ada yang sumbang keramik. Kalau keramik ada yang sumbang, teman saya memang dia salah satu presidir di supermarket bahan bangunan gitu saudara. Ya dia udah telepon saya, Jok, panggilnya saya Joko, ya kan Filipus Joko, dia panggilnya Joko. Jok, lu kalau ada kebutuhan bedah rumah keramik apa lu telepon gua aja, gua pasti kirim katanya gitu. Amin. Haleluya, Bapak kita kaya saudara. Ya, dan dalam waktu 2-3 bulan rumah itu selesai. Lantainya kita beri keramik. Saudara, sampai di belakang kita keramik. Ya, temboknya yang cuman peluran semen kita aci rapiin saudara. Tadinya enggak ada plafon, kita kasih plafon. Dan saudaraku yang terkasih, melalui pelayanan seperti ini, nama Tuhan dipermuliakan. Mak, siapa yang benerin rumahnya? Itu loh, pendeta Kristen. Saudara, nama Yesus dimuliakan enggak? Nama Yesus dimuliakan. Saya tanpa syarat, bodoh dia bukan dari orang Kristen masa bodoh. Tetap saya layani. Amin. Tetap saya tolong. Total lumayan loh. 30-40 juta. Saudaraku, ini yang Tuhan mau. Kita mesti peduli. Kita mesti care saudara satu dengan yang lain. Jangan cuek. Saudara ngelihat mungkin tetanggamu, saudaramu ada yang sakit gak sembuh-sembuh, ada yang terikat roh jahat. Kalau saudara memang belum bisa melakukan itu, ngomong sama Pak Gembala bisa gak nih tetangga saya, minta dilayani. Jadi jangan kita kasih alasan, Tuhan aku kan gak bisa doain gitu. Ya kita mesti punya kepedulian, kita gak bisa minta tolong sama gembala, yuk. Saya sama jemaat sama seperti itu. Pokoknya kalau ada di jemaat yang tetangganya kerasukan setan ada sakit gak sembuh-sembuh, ada masalah ini itu, kalau kamu bisa kamu layani, silakan. Tapi kalau kamu memang gak bisa, panggil saya, kita pelayanan berdua. Saya akan ajar kamu bagaimana melayani mereka. Haleluya.
Dimulai dari apa? Rasa peduli. Yesus bertindak itu dengan kepedulian, belas kasihan yang penuh, saudara. Bahkan kalau kita lihat ada yang diusung keranda, pemuda dari Nain meninggal, anak remaja putri meninggal. Berdasarkan belas kasihan, gak tega, peduli, Yesus hampiri dan Yesus bangkitkan orang-orang yang mati ini. Amin. Haleluya. Miliki. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Coba cek masing-masing. Udah punya gak hati Yesus yang penuh belas kasihan? Yesus berkatakan Matius 25 ayat 40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk. Jadi kalau saudara memberkati orang-orang miskin, orang-orang yang lagi kesusahan, saudara sedang melakukannya untuk Yesus. Harus ada rasa peduli. Yang setuju katakan amin. Bersyukurlah kalau saudara diberkati lebih dari orang-orang yang ada di bawah kita. Dan Tuhan mau berkat yang Tuhan berikan jangan dinikmatin sendiri. Mulailah berbagi. Mulailah peduli terhadap sesama. Haleluya. Hal yang kelima, saudaraku, yang bisa membuat Tuhan tersenyum ketika kita senantiasa dalam kehidupan ini melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri kita sendiri. Seringkali kita diperhadapkan, ini kehendakku, ini kehendakmu Bapa. Dan seringkali kita memilih kehendak kita sendiri, saudara. Ya. Yang berbisnis, coba kalau bisnisnya jam 10, Pak jam 10 hari Minggu ya Pak ya, haleluya. Ya. Saya ada punya bisnis-bisnis begini Pak, pokoknya kalau gol Bapak nanti dapat 10 miliar gitu kan. Kira-kira jam 10 itu dipakai untuk ketemu dengan teman bisnis saudara atau ke gereja? Nah itu contoh sampel aja sih. Seringkali. Kenapa? Karena ada aja sama. Ya, di gereja saya juga ada aja, Papi, manggil saya Papi kan, Papi sorry Papi hari ini aku gak ke gereja dulu izin. Kenapa? Ada urusan bisnis nih Papi. Kalau enggak lewat, ntar aku gak bisa duit, gak dapat duit, gak bisa persembahan lagi nanti Papi. Alasannya rohani banget saudara. Ya, seringkali kita tuh berbuat seperti itu. Haleluya. Kita lebih ngikutin kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Ya saudaraku yang terkasih, ketika saudara diberikan perintah, hal yang pertama tadi mentaati perintah kan? Haleluya. Saya mau tanya jujur. Di sini masih ada yang nyimpen kepahitan enggak? Masih nyimpen marah nih sama si. Habis dia dulu nipu saya, Pak. Sekian juta Pak saya ditipu. Waktu minta mah baik-baik, lembut banget, manis. Tapi waktu ditagih, galaknya kayak singa. Gimana saya nggak dendam Pak, nggak sakit hati. Dia yang saya tolong, kalau saya nagih kayak saya yang berhutang Pak. Sakit hati ini Pak. Padahal saya lagi butuh duit Pak, saya sendiri lagi corona lagi butuh duit Pak. Saya tagih uang saya, dia lebih galak dari saya Pak. Disuruh mengampuni Pak Gembala, suruh saya mengampuni dia, sorry. Saya ngelihat mukanya aja mau muntah, apalagi mau mengampuni. Ayo ada enggak yang masih kayak gitu? Kalau saudara mau jadi pribadi yang taat, ampuni mereka yang bersalah sama kita saudara. Amin. Haleluya. Kehendak Bapa itu kita mengampuni. Bukan nyimpen dendam, nyimpen kesalahan. Haleluya. Amin. Pulang dari tempat ini tidak ada lagi dendam di hati kita. Tidak ada lagi kepahitan. Itu perintah Tuhan. Kita harus taat. Kita harus melakukan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Haleluya. Saudara, bicara kepahitan, kalau saya mau ceritakan banyak yang bikin saya pahit. Banyak yang bikin saya kecewa, banyak yang bikin saya menangis. Bahkan nangisnya bukan 1-2 hari loh saudara.
Saya pernah ngalamin, saya nangis itu 6 bulan. Di bulan pertama waktu saya nyanyikan pujian, bukan dengan kekuatanku. Omongan bukan dengan kekuatanku aja gak bisa, cuma minta kekuatan dari Tuhan. 6 bulan saya diproses. Tapi akhirnya saya menang. Saya bisa mengampuni orang itu. Awalnya saya sempat mikir, aduh gue sikat juga nih orang nih, kurang ajar. Udah dikasih air susu malah dibalas dengan air tuba. Lo serius saudara? Sebagai pendeta pun sama, pendeta juga manusia kan gitu kan. Punya rasa, punya hati, kesel juga gitu loh. Lu udah gue tolong malah sekarang jahatin gue gitu kan. Iya bener loh. Saya sempat ngalamin, saya sempat bilang, aduh lu bego banget sih. Rumah lu gue tahu, anak lu gue tahu, lu di mana, lu usaha di mana gue tahu. Kalau gue mau bales nih, abis nih. Tapi di saat-saat tertitik di mana saya sudah emosi, saudara. Saya sudah emosi, sudah gitu dalam titik itu juga saya mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang yang punya power. Karena dia tahu, masa pendeta dijahatin kayak gitu. Saudaraku, ini saat semua nih, udah sikat aja, memang kurang ajar itu orang itu. Masa pendeta juga dikerjain gitu kan. Udah saya kirim pasukan, ntar beresin aja, ini sindikat ini gak benar. Sampai saya seperti itu loh saudara. Tapi di titik itu Yesus mengajarkan saya saudara. Filipus ingat, waktu aku ditangkap di Taman Getsemani, aku ngelawan gak? Aku berontak gak? Enggak kan? Saya cuma tertunduk, saya nangis, Tuhan beri saya kekuatan. Beri saya kekuatan. Aku gak ngelawan kok. Aku ditangkap, kalau aku mau melawan bisa. Ya, bahkan di sampingku waktu itu ada front pembela Kristus, namanya Petrus, ya kan? Oh Petrus sok gagah bela Tuhan Yesus, ambil pedang ditebas telinganya. Apakah Yesus sorak-sorai? Gue ada yang bela, puji Tuhan. Enggak saudara, ditegur, Petrus sarungkan pedangmu. Saya belajar di situ, saya nangis di bawah kaki Tuhan. Oke lah Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah aku ini rela direndahkan serendah-rendahnya, tapi Yesus ditinggikan setinggi-tingginya. Amin. Kadang kita berontak ketika kita direndahkan. Ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, dengan jahat, kita berontak, maunya kita balas, maunya kita lawan. Yesus ajarin saya, Filipus, aku gak ngelawan kok. Aku punya kuasa. Kalau aku mau membinasakan orang-orang yang menganiaya aku dengan biadab, aku punya kuasa. Nempelin kuping yang udah copot aja bisa ke kepala. Jadi Yesus waktu ditangkap bukan Yesus dalam keadaan lemah tak berdaya loh saudara. Yesus masih punya power. Tapi Yesus tidak melawan. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Aku rela direndahkan serendah-rendahnya Tuhan. Biar Yesus yang ditinggikan setinggi-tingginya. Amin. Haleluya. Yesus memilih diam daripada membalas. Dia diam seperti induk domba yang dibawa ke tempat pembantaian, ke tempat orang-orang yang akan menggunting bulunya saudara. Dia diam. Haleluya. Amin. Saudara, walaupun mungkin harga dirimu direndahkan, engkau enggak dianggap sama orang lain, engkau dicemooh, diremehkan orang, biarin aja. Yang penting Yesus yang akan meninggikan kita. Haleluya. Lakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu yang Tuhan mau. Ya, Matius 7 ayat 21 di situ dengan jelas berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan,
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya membuat dia tersenyum ketika kita mau melakukan kehendaknya, saudara. Tapi kita diberikan janji masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Haleluya. Hal yang keenam, apa yang membuat Tuhan tersenyum? Yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi hal yang keenam, Tuhan tuh pasti bersuka cita dan tersenyum kalau dia lihat rumah tangga Kristen hidupnya rukun ya. Nggak pernah cekcok, jarang tuh, nggak ada tuh kayak di luar sana mah ada piring terbang, ada gelas terbang, ya. Aduh, ini rumah tangga jemaat GBI Grand Mall Bekasi aman-aman semua loh. Ya, rukun-rukun semua. Haleluya. Saudara, biarlah Tuhan yang menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Hidup rukun. Ya, hidup rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Amin. Ketika kita membuat dia tersenyum, dia akan mencurahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Makanya kalau rumah tangga cekcok mulu, berkat gak turun nanti saudara. Ya, saudara hidup rukun, di tengah-tengah keluarga suami istri hidup rukun, anak orang tua rukun, amin. Ya, di pelayanan juga rukun, haleluya. Di sini di pelayanan gak ada yang gontok-gontokan kan? Di sana ada saudara. Ya, haleluya, ada. Pelayan ini dengan pelayan itu gontok-gontokan, ntar gak ngomongan saudara. Ketika ketemu di gereja, melengos. Ya si A belok kiri dia belok ke kanan gitu kan. Tapi waktu memuji mah sama-sama haleluya. Begitu ketemu nengok ke sana. Hidup rukun buat kita, Tuhan tersenyum, amin. Mau di rumah, mau di gereja, kita harus membangun kehidupan yang rukun. Haleluya. Yang terakhir, siap-siap saudara, kalau yang terakhir puji Tuhan. Haleluya. Maka yang tertidur pun bangun saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang ketujuh ayatnya ada di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ini yang bisa membuat Tuhan tersenyum. 7 poin aja yang saya bagikan hari ini. Tapi biarlah 7-7-nya nyantel di sini dan di sini. Amin. Daripada saya bawa 100 gak nyantel semua kan. 7 ini nyantel, kalau 7 masih gak nyantel juga kebangetan. Amin. Ya, haleluya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Saudara harus selalu berusaha hidup damai, berjuang. Berjuang namanya berusaha itu ada perjuangan untuk hidup damai. Ketemu dengan orang yang auban, saudara yang bandel, yang mau menang sendiri, yang egois. Perasaan kan, lu kalau ngomong mau menang sendiri aja. Ya, lu kalau ngomong merasa benar sendiri aja gitu. Perasaan kan kayaknya gregetan gitu ya. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita berusaha untuk hidup damai dengan Dia. Amin. Haleluya. Kalau ketemu orang yang kalem-kalem ya udah pantas saja kita hidup damai sama orang kalem. Tapi kalau sama orang yang gitu kan, itu perlu perjuangan loh saudara. Haleluya. Dia ngomong-ngomong, iya haleluya.
Puji Tuhan, apa? Oh iya, makasih. Iya. Haleluya. Ya, berusaha, berjuang. Kita nggak bisa mengharapkan orang yang di sekeliling kita nyenengin kita terus. Ada banyak orang yang nyebelin, ngekiin, ngeselin. Tapi kita harus berusaha hidup damai dengan mereka itu loh. Amin. Apalagi kita sebagai gembala ya Pak ya. Kita belajar untuk menerima orang bagaimanapun modelnya. Belajar untuk bisa terima. Nggak mungkin kan? Kalau datang jemaat yang waduh kayaknya ngeselin gitu kan, beginilah begitu, wah punya ide banyak tapi kalau dikasih tugas nggak ngelakukan, kan nggak mungkin kita bilang udah lu sono aja, lu pergi ngapain lu nyempit-nyempitin gereja aja. Kan nggak mungkin gembala begitu kan. Saya dulu punya begitu saudara, ya, udah hamba Tuhan juga, idenya brilian banget. Pak Pendeta, ini doa syafaat tuh harusnya begini Pak. Ini program pastoral tuh harusnya begini. Oh ini harusnya begini, pokoknya ada kata harusnya Pak. Oh ya, kamu idenya bagus sekali. Oke, yang ini coba kita mulai bulan depan kamu jalanin, susun programnya, kasih ke saya ya. Kita laksanakan. Enggak dikerja-kerjain. Jadi hanya sebatas ide di awang-awang. Begitu dikasih tanggung jawab ke dia, enggak selesai. Enggak dilakukan apa-apa, cuman ide doang, gemerlang saudara. Cemerlang idenya itu, gemilang banget. Tapi kalau udah kita kasih kembali, enggak kerja apa-apa. Cuman di awan-awan. Nah ketemu yang kayak begini, kan enggak mungkin gembala usir, udah lu banyak ngomong, lu nato gitu kan. No action, talk only. Enggak mungkin kan. Kita gembala harus tetap mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Itulah kita saudara. Berusaha hidup damai. Kita bisa berusaha menerima siapapun apa adanya. Kita tetap mengasihi dengan kasih yang tulus, ikhlas. Kita menerima mereka dengan hati yang tulus, dengan kasih tanpa syarat. 7 poin ini biarlah itu melekat semua di hati kita, sehingga setiap hari hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Waktu saya bertobat di tahun 98 itu, satu hal saya katakan sama Tuhan gini, Tuhan mulai hari ini aku mau nyenengin Tuhan. Aku mau berjuang menyenangkan hatimu. Sudah banyak tahun yang aku habiskan membuat engkau menangis, membuat engkau berduka karena aku ini auban. Waktu aku dagang, aku sering sekali beli barang Spanyol. You know Spanyol? Paronyolong. Dah pedagang juga ya? Kayaknya pedagang juga nih. Suka beli gak? Paronyolong barang murah. Bener. Ya Tuhan, dulu saya bandel nih Tuhan, dia suka nyakitin hati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya mau bertobat, mau mengutamakan Tuhan, enggak lagi mengutamakan yang lain. Saya katakan Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Kita mau angkat pujian ini, jangan cuma di mulut, tapi dari hati. Tuhan benar, aku mau menyenangkan Engkau. Sisa hidupku ke depan, kalau aku diujunkan hidup 70 tahun, umur 70, sisa hidup saya tinggal 16 tahun lagi saudara. 16 tahun saya katakan Tuhan aku mau menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya 80 tahun baru meninggal, berarti saya hanya punya sisa waktu 26 tahun. Satu hal yang saya mau katakan, Tuhan ku mau menyenangkan. Kita angkat pujian ini dari hati kita. Amin. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami rindu membuat Engkau tersenyum ya Bapa. Kami mau selalu menyenangkan-Mu. Bahkan ketika kami mungkin ada di persimpangan, aku harus memilih jalanku sendiri atau jalannya Tuhan. Aku mau memilih keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atau kehendakku. Ketika kami ada di persimpangan, kami tetap komitmen. Kami mau melakukan kehendak Bapa. Mungkin keinginan kami membalas, tapi kehendak Bapa supaya kami tetap diam. Kami tidak melawan, kami mengampuni, kami mengasihi. Ajar kami untuk tetap Tuhan, menyenangkan hati-Mu dengan kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Makasih Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak-Mu yang terluka Engkau sembuhkan. Setiap kepahitan kami cabut dalam nama Yesus sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan Bapa. Damai sejahtera-Mu turun atas anak-anak-Mu. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua katakan haleluya. Tadi saya janji untuk tampilkan, masih bisa? Oke, hanya 1 menit ya doa ya. Ini satu hal yang saya kerjakan GBI RDP untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mengerjakan pelayanan yang namanya mengumpulkan barang-barang yang dianggap sampah. Barang-barang bekas, hasilnya saya kelola, dapat uang, uangnya saya pakai untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Silakan saudara, India. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kami tim pelayanan SMB GBI RDP yang mengubah sampah menjadi berkat hari ini mendapatkan donasi barang-barang bekas seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat. Ada mesin fotokopi, ada AC indoor outdoor, ada kulkas, water heater dan lain-lain. Puji Tuhan, kita kelola barang-barang bekas ini untuk menjadi uang, dan uangnya kita pakai untuk menolong orang miskin, orang-orang susah. Mereka yang ada di penjara, anak-anak jalanan, saudara,
ya di panti asuhan, panti jompo, ya sampah-sampah ini dalam tanda kutip barang bekas yang udah nggak pakai oleh pemiliknya kami kelola untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Cici Hung Kiau yang sudah mendukung pelayanan SMB ini. Puji Tuhan, Cici ini dulu guru sekolah minggu saya dan sekarang ikut mensupport pelayanan saya, khususnya dalam pelayanan SMB, mengubah sampah menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo semua. Shalom. Haleluya. Kita lanjut mendapatkan sampah-sampah yang luar biasa, motor bekas, sepeda, ada salon dan sebagainya, dan Tupperware. Kita akan manfaatkan ini, kita akan kelola hasilnya, uang kita akan pakai buat orang-orang miskin, buat anak-anak dana, kemudian anak jalanan, yang kita pakai itu buat kita rumah. Sampah-sampah ini mungkin di tangan saudara nggak berarti, saudara buang, nggak ada harganya, tapi di tangan kita sampah-sampah ini bisa berguna, bisa jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka perlu ditolong. Salah satu sumber dananya kita ambil dari sampah-sampah ini, kita kelola dan itu kita pakai buat nolong saudara-saudara kita yang menderita. Sama seperti yang Yesus katakan, segala sesuatu yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan yang terakhir. Siapa saudara kita yang hina? Mereka yang lapar, yang haus, yang telanjang, mereka yang ada di penjara, mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, dana yang kita kelola dari SMP ini akan kita pakai untuk menjadi berkat buat mereka yang membutuhkan. Siapkah Anda menjadi donatur SMP untuk menjadi pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan? Hubungi kami sekarang di 0812 923 0687. Salam dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom sekali lagi, ya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pengumuman, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Filipus Joko dan Ibu yang sudah bersedia untuk melayani kita sekalian pada hari ini, dan kita percaya bahwa semua yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Kami berdoa juga agar Bapak dan Ibu semakin diberkati. Baik, pengumuman pada hari ini yang pertama, jadwal puasa akan dimulai seperti biasa setiap hari Selasa malam ya, jam 22 atau jam 10 malam, dan buka puasa hari Rabunya jam 12 siang. Kemudian di hari Rabunya ada komsel online, ini disesuaikan dengan jadwal dari komsel masing-masing. Kalau di komsel saya dan beberapa komsel yang lain dimulainya jam 7.30 ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komsel, saya himbau untuk segera menggabungkan diri, bisa memilih komsel yang ingin diikuti dan mengikuti jadwal komsel yang sudah diikuti tersebut. Kemudian di hari Kamis ada ibadah doa bersama online jam 7.30. Jadi diharapkan kepada kita semua, tidak hanya staf, tapi juga seluruh jemaat bisa ikut bersama-sama dalam doa bersama ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memasukkan di dalam amplop putih yang sudah tersedia di luar ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di belakang, di dekat pintu masuk, dan bisa juga transfer ke nomor rekening yang sudah tercantum.
Hari Sabtu ada ibadah YOC atau muda-mudi online jam 5 sore. Dihimbau kepada adik-adik yang berusia muda dan berjiwa muda untuk mengikuti ibadah ini. Kemudian hari Minggunya 27 Maret ada ibadah online sekolah minggu Abi Grand Mall sesuai grup masing-masing dengan koordinator oleh Kak Lia. Dan di minggu ini ada saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yang pertama, tanggal 14 Maret Bapak Karel Waturandang. Kemudian tanggal 16 Maret Bung Otmil. Kiranya Tuhan memberkati kedua saudara kita ini lebih lagi. Kemudian saya juga mengucapkan, kita semua mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kita yang hari ini baru pertama kali datang ya, yaitu saudara Dendi ya. Kemudian istrinya saudari Vina ya, sama anaknya tadi Chelsea ya. Kita harapkan kalau misalnya saudara-saudari belum memiliki tempat ibadah yang tetap, bisa beribadah di tempat ini dan mengikuti ibadah kami di minggu-minggu berikutnya. Kemudian ada tersedia buku renungan harian edisi khusus dan berbahagiakah kita karena COVID. Ini buku ini dibagikan gratis dan satu keluarga satu. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai keinginan untuk memberikan buku ini kepada orang lain yang di luar dari jemaat ini, nanti bisa berhubungan dengan saya. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk berdoa bersama. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami datang kembali kepadamu, tak berhenti-hentinya Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Kami berterima kasih kalau hari ini Tuhan Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tempat ini, untuk bersama-sama Tuhan menikmati berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan. Biar Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengar, juga ibadah yang sudah kami lakukan ini Tuhan, boleh memberikan segala kepuasan ya Tuhan dari jiwa-jiwa kami ya Tuhan, kekuatan di dalam jiwa-jiwa kami yang lemah, dan biar Tuhan boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hidup kami di hari-hari mendatang. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Filipus Joko dan istrinya, kiranya Engkau memberkati keluarga ini lebih lagi. Tuhan turut campur di dalam segala pelayanan dan kerinduan hati mereka, dan ajar mereka Tuhan untuk senantiasa mengasihi Engkau dan juga memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan berkat-berkat yang melimpah bagi keluarga ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua. Kau tahu segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak pernah putus asa. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersandar berharap pada-Mu, dan percaya ya Tuhan bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh kuat dan tabah di dalam menghadapi berbagai cobaan yang harus kami tempuh. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat Tuhan senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati di dalam segala pekerjaan kami, segala usaha kami, dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biar semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu dan Tuhan jadikan berhasil. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit atau sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Kau memberkati, Kau berikan kesehatan, Kau berikan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari-Mu. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan berikan pemulihan ya Tuhan untuk setiap hubungan-hubungan, dan Kau mau tolong ya Tuhan di dalam setiap keluarga ada damai sejahtera, sukacita, dan terutama ya Tuhan Engkau menjadi kepala keluarga dalam setiap keluarga kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami semua kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk segala permasalahan yang terjadi di dalam dunia ini ya Tuhan, baik itu masalah COVID ataupun masalah inflasi atau masalah perang atau masalah apapun juga Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan semuanya kepadamu. Tuhan, biar semuanya terjadi seturut kehendak-Mu saja, dan kalau boleh kami meminta ya Tuhan, biar Engkau mau tolong Tuhan, biar Engkau jaga dan lindungi senantiasa, pagari kami ya Tuhan dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan,
Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dan hari ini kita percaya ada tangan Allah yang kuat, yang terulur untuk menjamah dan memberkati hidup kita. Terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.